Nah, kemudian pertanyaannya, amalan apa saja, amalan utama apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Kenapa kita harus memperbanyak taubat? Karena yang membuat kita berat untuk ibadah, yang membuat kita malas untuk melakukan ketaatan, itu adalah perbuatan dosa. Jadi kalau orang itu melakukan kemaksiatan, itu akan membuat dia sulit untuk mendekat kepada Allah, sulit untuk beribadah kepada Allah. Semakin banyak dosanya, semakin berat dia untuk beribadah. Ya, maka agar kita itu ringan untuk ibadah, mudah untuk melakukan ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah, pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak taubat. Karena taubat itu bisa membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ketika kita berbuat dosa itu akan menimbulkan satu titik noda hitam. Ya, akan menimbulkan satu titik noda hitam dalam hati kita. Ketika kita bertaubat, maka noda hitam tadi hilang. Tapi ketika kita nggak bertaubat, kemudian kita melakukan perbuatan dosa lagi, noda hitam itu akan semakin bertambah. Terus bertambah kalau kita tidak bertaubat, tapi malah berbuat dosa. Ya. Seperti kaca cermin itu ya. Cermin itu kalau ada debunya, ya, kalau kita bersihkan, ada sedikit debu kita bersihkan, maka cermin itu akan bisa memantulkan wajah kita. Tapi kalau cermin itu ketika ada debu sedikit tidak kita lap, nunggulah nanti aja. Kemudian hari berikutnya kena debu lagi, nggak kita usap lagi, terus menerus, maka lama kelamaan cermin itu tidak bisa memantulkan wajah kita. Mata hati kita juga sama. Ketika kita berbuat dosa terus menerus, maka hati kita kotor, karena nggak pernah kita bersihkan dengan taubat. Kalau itu terus menerus kita lakukan, lama-lama mata hati kita akan tertutup oleh noda hitam. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya sulit ya bagi orang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika mata hatinya sudah penuh dengan noda hitam karena perbuatan dosa. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak taubat. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal soleh. Nah, kalau sudah bertaubat, sudah istighfar, itu biasanya akan mudah untuk melakukan amal soleh. Ya, mudah melakukan amal soleh. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa Rasulullah menyampaikan tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada itu kita lakukan pada hari-hari yang lain. Secara umum ya, amal soleh di sini bisa sholat berjamaah, bisa tilawah Al-Quran, bisa bersedekah, berzikir, atau amalan-amalan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Nah, ini secara khusus ya, memperbanyak zikir. Ini disebutkan oleh Rasulullah secara langsung. Nah, beliau menyampaikan, "Mamin ayyamin afdalu indallahi wala ahabbu ilaihil amalu fihinna min ayyamil ashri." Tidaklah ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah daripada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna minat tahlil. Maka perbanyaklah di dalamnya membaca tahlil. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Wa takbir, ucapan Allahu Akbar. Wa tahmid, dan tahmid, ucapan alhamdulillah. Nah, ini zikir-zikir yang bisa kita lantunkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tahlil, takbir, dan tahmid. Kemudian yang keempat ya, amalan yang sunnah untuk dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah melakukan puasa. Nah, secara umum ya, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah.
Karena kalau tanggal 10 haram untuk berpuasa. Tanggal 1 sampai 9 itu kalau kita puasa maka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi adalah puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat terkait dengan puasa hari Arafah. Apa jawab beliau? Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa selama setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi hanya puasa 1 hari, tapi keutamaannya luar biasa, bisa menghapuskan dosa-dosa selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang belum dilakukan dosanya, tapi sudah digaransi oleh Allah akan dihapuskan. Maka mari kita berniat sejak sekarang, bertekad sejak sekarang, ya, meniatkan diri untuk melakukan puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ya, jadi melakukan puasa secara umum tanggal 1 sampai 9, lebih khususnya lagi adalah puasa Arafah. Kalau kita nggak bisa melakukan puasa full di 9 hari, maka paling tidak minimal kita melakukan puasa Arafah. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, dan berkorbanlah. Para mufassir, diantaranya Imam Qatadah dan yang lain, menyampaikan bahwa yang dimaksud perintah sholat dalam ayat ini adalah sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha. Dan perintah berkorban dalam ayat ini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ini amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kelonggaran kepada kita untuk bisa melakukan amalan-amalan tersebut, sehingga amalan yang kita lakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian